Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi wa sirati ashabihil asyarah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada penjelasan tentang biografi 10 orang yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga, yaitu bagian yang kelima. Talhah ibn Ubaidillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Abu Muhammad Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu ibni Uthman ibni Amr ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalibin. Yaltaqi ketemu apa nasabe Talhah ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah ibni Ka'bin ing dalem Murrah ibni Ka'b. Wa ummuhu lan utawi ibune Talhah iku as-Sa'bah bintu al-Khadrami
Ukhtul Ala'i dulur wadone Al-Ala ibn al-Hadrami. Wasmul Hadrami lan utawi jenenge Al-Hadrami iku Abdullah ibn Abbad ibn Akbar ibni Auf ibni Malik ibni Auf ibni Khazraj ibni Iyad ibni As-Sidq. Aslamat wis mlebu Islam sapa ummuhu ibune Talhah. Wa tuwfiyat lan wis seda sapa ummuhu muslimatan halih wong kang muslimah. Aslama wis manjing Islam sapa Talhah qadiman ing dalam waktu kang dingin. Wa syahidalan nakseni sapa Talhah Uhudan ing perang Uhud. Wa malan perang ba'daha kang ing dalem sause Uhud. Walam yashhad lan ora nakseni sapa Talhah Badran ing perang Badar. Karena ana sapa Talhah iku bisyami ing dalam tanah Syam fi tijaratin ing dalam berdagang. Wa darabalan mukul lahu kanggo Talhah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmihi kelawan senjatane atau panae Talhah wa ajrihi lan ganjarane Talhah. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya yang tergolong sahabat yang tergolong sebagai 10 orang yang telah dikabarkan Nabi akan masuk surga dalam satu majelis adalah Talhah ibn Ubaidillah, seorang sahabat yang sangat mulia, waliyun min awliyaillah. Nama kunyah beliau Abu Muhammad karena di antara putra beliau nanti ada yang bernama Muhammad. Nama beliau nasabnya adalah Talhah ibn Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Nasabnya berjumpa dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah ibn Ka'ab. Kakek Nabi ada yang namanya Murrah ibn Ka'ab. Kakek dari Talhah juga ada yang namanya Murrah ibn Ka'ab. Ketemu di sini nasabnya. Artinya kalau diurut-urutkan Rasulullah dengan Talhah ibn Ubaidillah nanti akan masih bersaudara. Nah, meskipun agak jauh, tetapi nasabnya itu bersambung antara kedua beliau Rasulullah dan Talhah ibn Ubaidillah. Itu dari nasab dari sisi ayah. Dari arah ibu, nama ibu beliau adalah As-Sa'bah bintu Al-Hadrami. As-Sa'bah bintu Al-Hadrami itu ibunya, sudah masuk ke dalam agama Islam dan mati dalam keadaan muslimah. As-Sa'bah bintul Hadrami, ibu dari Talhah ibn Ubaidillah, ini adalah saudara perempuannya Al-Ala ibn Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Tentunya bagi yang mengenalnya, bagi yang belum kenal ya seharusnya kenal, yaitu Al-Ala ibn Al-Hadrami. Kalau kita menyebut nama Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala ibn Al-Hadrami, maka kita mengingat keajaiban yang terjadi pada beliau. Pernah kita menceritakan beliau dalam majelis ini, yaitu peristiwa ketika beliau itu menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu, tanpa menggunakan kapal laut dalam sebuah peperangan. Beliau
bersama bala tentaranya dengan mengendarai tunggangan, unta, kuda, itu berjalan di atas air. Nah, berjalan di atas air dan tidak sedikit pun terkena air. Kuda dan untanya pun tidak terkena oleh air. Ini adalah karomah yang terjadi pada Al-Ala Al-Hadrami yang menunjukkan bahwa beliau adalah waliyun min awliyaillah. Beliau adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Karomahnya berupa bisa berjalan di atas air, bukan hanya beliau tetapi bersama pasukannya dan kendaraannya, binatang kendaraannya, semuanya bisa berjalan di atas air tersebut tanpa basah sedikit pun. Dan ketika Al-Ala Al-Hadrami, keajaiban kedua yang terjadi pada beliau yang menunjukkan beliau itu wali. Al-Ala Al-Hadrami ketika beliau wafat di tempat yang tidak aman, yang banyak serigala yang bisa mengambil jasadnya. Nah, ketika telah dimakamkan, kemudian baru disadari ini tempat ini rawan. Kalau seseorang dimakamkan di tempat ini, maka akan rawan nanti jasadnya akan digali oleh binatang-binatang buas dan nanti akan dimakan jasadnya oleh binatang-binatang itu. Akhirnya begitu disadari, kemudian segera untuk digali kembali, tujuannya untuk dipindahkan kuburannya di tempat yang lebih aman. Tetapi apa yang terjadi ketika digali, ternyata jasad beliau sudah nggak ada. Nah, jasad beliau ternyata diluaskan terlihat kuburannya itu meluas seluas mata memandang, muddal basar. Jadi kuburannya itu terlihat diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas mata memandang. Dan itu adalah salah satu nikmat kubur. Seperti yang telah kita pelajari bahwa kita wajib mengimani adanya nikmat-nikmat kubur. Selain kita juga wajib meyakini adanya azab kubur. Di antara nikmat kubur adalah tausi'ul qabr, diluaskan kuburnya. Sebagian orang yuwassa'u qabruhu muddal basar. Sebagian orang itu kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kalau kita memandang di tanah yang datar, tanpa ada pepohonan, tanpa ada bangunan, sejauh mata kita memandang, seluas itulah kuburan seseorang itu diluaskan sebagai bentuk dari nikmat kubur. Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala ibn Al-Hadrami, ini salah satu yang mendapatkan nikmat itu dan diperlihatkan keajaiban itu di hadapan banyak orang. Ketika kuburannya digali, kuburannya sudah langsung terlihat meluas sepanjang mata memandang. Ini di antara karomah dari Al-Ala ibn Al-Hadrami, saudara laki-laki dari ibunya Thalhah ibn Ubaidillah yang namanya As-Sa'bah bintu Al-Hadrami. Nah, ini saudaranya, bersaudara keduanya. Nah, Al-Hadrami itu namanya siapa? Yaitu Abdullah ibn Abbad ibn Akbar ibn Auf ibn Malik ibn Waif ibn Khazraj ibn Iyad ibn As-Sidq. Itu nama Al-Hadrami, yaitu ayah dari As-Sa'bah, ibunya Thalhah ibn Ubaidillah. Artinya di sini telah disebutkan jalur nasab Thalhah ibn Ubaidillah dari jalur ayah dan juga dari jalur ibu. Nah, dari jalur ayah, beliau itu nasabnya ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah ibn Ka'ab.
aslama qadiman wa syahida Uhudan wa ma ba'daha. Talhah ibn Ubaidillah, beliau itu termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin, tergolong sebagai orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau juga ikut dalam perang Uhud dan semua perang setelahnya. Mulai perang Uhud sampai ke belakang, perang-perang yang diikuti Nabi, beliau juga ikut dalam peperangan itu. Nah, sedangkan dalam perang Badar, beliau tidak mengikutinya. Karena perang Uhud itu perang kedua setelah perang Badar. Itu perang pertama setelah ada izin berperang untuk umat Islam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Perang pertama yang terjadi adalah perang antara umat Islam dan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy yang ada di Makkah. Nah, peperangan itu adalah perang Badar dan umat Islam mendapatkan kemenangan besar dalam perang itu. Selanjutnya adalah perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Nah, Talhah ibn Ubaidillah, beliau ikut perang mulai dari perang Uhud sampai ke belakang, sedangkan dalam perang Badar beliau tidak ikut. Hanya saja beliau mendapatkan pahala orang yang ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena dikatakan wa darabalahu Rasulullah bisahmihi wa ajrihi. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan senjata dari Talhah ibn Ubaidillah dalam perang Badar, sehingga Talhah ibn Ubaidillah itu juga mendapatkan pahala dari perang Badar tersebut, wa ajrihi, dan juga mendapatkan pahala dari perang Badar itu, seakan-akan Talhah ibn Ubaidillah itu juga ikut dalam perang Badar tersebut. Meskipun secara fisik beliau ketika itu sedang bepergian ke Syam untuk melakukan jual beli. Jadi memang banyak orang-orang Arab, para pedagang Arab di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya itu dagangnya adalah ke tanah Syam. Hadirin rahimakumullah, wa kana lahu minal walad. Sekarang kita sebutkan beberapa nama dari putra dan putri Sayyiduna Talhah ibn Ubaidillah. Wa kana lan ono iku lahu ketuwe Talhah minal waladi sangking anak Muhammadu As-Sajjad, Muhammad As-Sajjad. Makanya beliau diberi kunyah Abu Muhammad. Muhammad As-Sajjad, kutila, As-Sajjad artinya yang banyak sujudnya. Kutila wusden pateni ma'ahu sartane Talhah. Nanti kita ceritakan bagaimana terbunuhnya Talhah ibn Ubaidillah dalam perang Jamal, termasuk putranya Muhammad itu terbunuh dalam peperangan tersebut. Wa Imranu lan Imran ummuhuma utawi ibune Muhammad lan Imran iku Hamnatu bintu Jahsyin, Hamnah bintu Jahsh. Wa Musa bin Talhah lan Musa bin Talhah ummuhu utawi ibune Musa bin Talhah iku Khawlatu bintul Qa'qa, Khawlah bintul Qa'qa. Ibni Ma'bad ibn Zurarah wa Ya'qub wa Ismail wa Ishaqu wa ummuhum lan utawi ibune Ya'qub wa Ismail wa Ishaq iku Ummu Aban bintu Utbah ibni Rabi'ah wa Zakaria wa Aisyah ummuhuma utawi ibune Zakaria lan Aisyah iku Ummu Kulsum bintu Abi Bakrin As-Siddiq, anak wadone Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Wa Isa lan Isa wa Yahya lan Yahya ummuhuma utawi ibune Isa wa Yahya iku Su'da bintu Aufin al-Murriyatu. Wa Ummu Ishaq lan Ummu Ishaq bintu Talhata ummuha utawi ibune Ishaq bintu Talhah
iku Ummul Harithi bintu Qisamah bin Hanzalah at-Ta'iyah. Fa'auladu Talhata mongko utawi pira-pira anake Talhah iku ahada asyara ana 11. Wakila lanten ucapaken innalahu sak temene iku kedue Talhah isnaini utawi loro akharaini kang weneh. Utsman berarti 11 tambah 2. Berapa tadi? 11 ditambah 2. Utsmanu yaiku Utsman wasalihun lan saleh walam yathbut lan ora tetep apa zalika mangkono-mangkono isnaini akharain. Wa qutila lan wusden pateni sapa Talhatu Talhah sanata sittin ing dalem taun 6 wa salasina lan 30 yaumal jamali ing dalem dinane perang Jamal. Wa huwa lan utawi Talhah iku ibnu Snataini anak umur loro wasittina lan suwida. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita menyebutkan beberapa nama dari putra dan putri Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah. Yang pertama adalah Muhammad As-Sajjad yang terbunuh bersama ayahnya Talhah ibn Ubaidillah dalam perang Jamal. Kemudian yang kedua adalah Imran. Nama ibunya adalah Hamnah bintu Jahash. Jadi seperti yang kemarin juga di sini disebutkan nama ibunya. Kalau nama bapaknya jelas. Siapa? Talhah namanya, satu. Bapaknya satu tetapi ibunya beda-beda. Yang menunjukkan bahwa istri beliau juga bukan hanya satu. Muhammad dan Imran itu ibunya Hamnah bintu Jahash. Kemudian Musa ibn Talhah, ibunya namanya Khawlah bintul Qa'qa ibn Ma'bad ibn Zurarah. Ini sekaligus bisa menjadi referensi nama bagi kalian kalau nanti punya anak laki-laki atau perempuan. Nah, banyak disebutkan nama-nama dari para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa ditiru nama-nama yang baik, terutama nama-nama dari para sahabi dan sahabiyah. Ini layak, apalagi ummul mukminin, apalagi putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nama-nama yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk memberikan nama anak-anak kita. Meskipun nama-nama itu sebagian adalah nama-nama para nabi yang diberikan. Nama sahabat lain, nama dari para nabi seperti ini. Ada nama putranya Talhah, ada yang namanya Imran. Imran ini dalam sejarah adalah orang soleh. Ada orang soleh. Ada ayah dari siapa? Nabi Musa dan juga ayah dari dari Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Itu ada nama Imran. Kemudian ada Musa, kemudian Muhammad, ada diberi nama Yakub, kemudian nama Ismail, nama Ishak. Ini nama-nama nabi yang beliau jadikan sebagai nama dari putra dan putri beliau. Kalau nama nabi ya untuk putra beliau, karena nabi itu mesti laki-laki. Wa ummuhum, di sini Yakub, Ismail, Ishak, nama ibu mereka adalah Ummu Aban bintu Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian Zakaria, Aisyah, putra Nabi Zakaria, berarti nama-nama nabi ini ya. Talhah ini memberi nama putra-putrinya dengan nama-nama nabi. Dari awal tadi sudah Muhammad, kemudian Musa, kemudian Yakub, kemudian Ismail, kemudian Ishak, kemudian Zakaria. Kalau yang perempuan dikasih Aisyah. Ya, Aisyah ini yang pertama, ini yang menjadi istri Nabi, putra dari Abu Bakar. Padahal wa ummuhuma, ibunya
ibunya Zakaria dan Aisyah itu adalah Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq. Berarti saudaranya Aisyah, saudaranya Aisyah meskipun beda ibu, tetapi saudaranya Aisyah. Anaknya diberi nama Aisyah. Makanya kalau orang Arab itu harus ada bin kalau sama pintunya. Kalau enggak banyak yang serupa. Yang namanya Muhammad itu banyak. Yang namanya Abdullah itu jumlahnya juga banyak. Yang namanya Muhammad jumlahnya juga banyak. Yang namanya Ahmad juga banyak. Yang namanya Aisyah juga banyak. Yang namanya Zainab itu juga banyak. Sehingga tradisi orang Arab selalu menyertakan nama ayahnya. Misalnya Aisyah bintu Abi Bakar misalnya. Aisyah bintu Talhah. Atau yang disebut misalnya nama selalu ada binnya atau nama bintunya. Kenapa? Karena banyak yang serupa-serupa. Jika tidak disebutkan nanti akan jumbuh. Ini Aisyah yang mana? Ini Ruqayyah yang mana? Ini Zainab yang mana? Itu akan kesulitan untuk membedakannya. Nah, bahkan sebagian kemudian disebut dengan nama kunyahnya. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ada 4 perawi hadis yang semua namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr. Kalau misalnya disebut Abdullahnya, maka ini Abdullah yang mana ini? Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi jumbuh. Maka kemudian ada yang dilengkapkan Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Ada yang di belakangnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibn Mas'ud, langsung disebut seperti itu dan sudah difahami. Nah, itu. Beda dengan nama kita, orang Indonesia. Orang Indonesia ini namanya ada juga yang sama, tetapi karena terbiasa menggunakan minimal 2 nama, jadi 1 orang itu namanya untuk 2 orang. Atau kalau sekarang, zaman yang sekarang untuk 3 orang. Kalau masih generasi saya, nama saya cuma 1. Nah, ada 1 atau 2. Tapi kalau generasi anak saya, itu minimal 3. Nah, seakan-akan menjadi tradisi dan kalau nggak 3 kasihan. Nah, maka minimal itu namanya 3 orang. Anak saya semuanya 3, rangkap 3. Ada nama Muhammad atau Ahmad, kalau laki-laki selalu ada, kemudian ditambahin nama 2 nama laki. Semuanya seperti itu. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Zamannya. Sehingga kemudian dipadukan antara nama-nama lama dengan nama-nama baru. Nama-nama lama orang sekarang pun banyak yang dimodifikasi. Nah, dimodifikasi. Misalnya Maimunah menjadi Maimuna misalnya. Kemudian hanya dihilangkan. Aisyah menjadi Aisyah misalnya dan sebagainya. Itu dimodifikasi oleh orang-orang sekarang. Ya, sebenarnya tradisi yang kurang baik ya. Semestinya kita menggunakan nama-nama itu kan dalam rangka tabarrukan. Apalagi menggunakan nama-nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi Ummu Kulthum bintu Abi Bakar, kemarin kita sebut salah satu putri Nabi, ada putrinya Abu Bakar, ada namanya Ummu Kulthum. Kemudian kita sebut ketika itu Ummu Kulthum adalah zaujatu Talhah ibn Ubaidillah. Nah, istri dari Talhah ibn Ubaidillah yang kemudian melahirkan anak diberi nama yang laki-laki Zakaria dan yang perempuan Aisyah, sama dengan saudara perempuan ibunya Aisyah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini radhiyallahu anhum karena di sini ada Abu Bakar, ada Ummu Kulthum, ada Talha, sehingga di doanya radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian wa Isa wa Yahya ummuhuma Su'da bintu Auf al-Murriyah. Isa dan Yahya. Ini juga nama Nabi. Putra dari Talha ibn Ubaidillah. Nama ibunya Su'da. Kemudian Ummu Ishaq bintu Talha, ummuha Ummul Haris bintu Qisamah ibn Hanzalah atau Iyah. Jadi semuanya ada 11. Nah, ada 11. Ibunya berapa ini? Coba kita hitung ibunya. Ini senang menghitung ibu. Yang pertama adalah Hamnah bintu Jahash. Kemudian Khawlah bintul Qa'qa, ada 2. Kemudian Ummu Aban yang ketiga. Kemudian ada Ummu Kulthum yang keempat. Kemudian yang kelima Su'da bintu Auf. Kemudian ada Ummul Haris. 6 ya, 6. Itu istri dari Talhah ibn Ubaidillah. Tapi belum pasti 6 saja, bisa jadi ada 7 atau 8, tetapi tidak memiliki anak. Karena yang kita sebut di sini adalah yang memiliki anak dari Talhah ibn Ubaidillah. Sangat mungkin yang lain yang tidak memiliki anak. Karena di sini juga tidak disebut nama-nama istri dari Talhah ibn Ubaidillah secara lengkap. Menurut sebagian pendapat ada 2 orang lagi yang menjadi anak dari Talhah ibn Ubaidillah tetapi tidak sabit. Artinya riwayat yang menunjukkan itu tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Enggak ada. Bahkan riwayatnya enggak ada, hanya selentingan saja yang mengatakan bahwa ada 2 lagi putra beliau bernama Utsman dan Saleh. Hadirin rahimakumullah, sekarang dikatakan bahwa beliau itu terbunuh, Talhah ibn Ubaidillah, pada tahun 36 Hijriah. Yaumal Jamal, dalam perang Jamal. Ketika beliau berusia 63 tahun. Pertama, perlu kita jelaskan di sini bahwa beliau dibunuh dalam keadaan sebagai orang soleh, orang yang sempurna imannya. Meskipun di saat itu beliau berperang melawan Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Perang Jamal itu disebut perang Jamal karena ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi, itu menunggangi unta keluar dari rumahnya. Ini sesuai dengan apa yang telah pernah disabdakan oleh Nabi. Nabi itu ketika bersama-sama istrinya itu pernah menginformasikan, memberikan isyarat. Yang intinya bahwa kalian, salah satu di antara kalian, para istri Nabi, nanti akan ada yang keluar dengan menunggangi unta. Menunggangi unta tertentu yang Nabi menyebutnya al-jamal al-adbab. Salah satu di antara kalian, ini kejadian jauh sebelum terjadi, Nabi masih hidup. Memberitahukan kepada istri-istrinya, tetapi Nabi tidak menunjuk siapa salah satu dari istri itu, Aisyah atau yang lainnya, beliau tidak menyebut. Hanya saja Nabi mengatakan salah satu di antara kalian nanti akan ada yang keluar dengan menunggangi unta, di mana dia nanti akan ada anjing hauab yang menggonggong. Di saat dia keluar itu ada anjing hauab di daerah. Hauab itu suatu daerah di Hauab karena keluarnya nanti ke arah Basrah, dari Hijaz ke arah Basrah. Ada anjing Hauab yang akan menggonggonginya. Akan terbunuh, kata Nabi, kurban yang sangat banyak di samping kanan dan kirinya. Hampir saja dia, perempuan itu, istri Nabi itu,
itu akan celaka, tetapi kemudian selamat. Nah, Nabi mengatakan seperti itu kepada istrinya, istri-istrinya, bahwa salah satu di antara mereka akan melakukan itu. Nah, di saat zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi fitnah yang sangat besar, yaitu bias dari atau akibat dari terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti yang kemarin kita ceritakan, ada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dan para pengikutnya yang nggak mau membaiat Sayyidina Ali. Kemudian ada orang-orang dari Hijaz yang membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali. Termasuk di antaranya di situ ada sahabat-sahabat besar, orang-orang mulia seperti Thalhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu nggak ingat dengan hadis Nabi itu, nggak ingat dengan hadis Nabi. Namanya sudah sesuatu yang dikabarkan Nabi akan terjadi, itu pasti terjadi. Dan ketika kalau seandainya ingat, maka nggak akan terjadi. Nah, termasuk pada Thalhah dan Zubair, itu nggak akan seandainya ingat dengan sabda Nabi, hadis Nabi yang diperuntukkan untuk mereka, tentu kejadian itu nggak akan terjadi. Allah menjadikannya mereka lupa sehingga kemudian kejadian itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terjadinya, maka terjadilah. Nah, jadi ketika itu Sayyidah Aisyah dengan dalih untuk mendamaikan di antara dua kelompok umat Islam yang sedang berseteru dan berperang, itu diajak untuk berangkat ke Basrah, untuk memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menuntut darah atau qisas dari kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Sama dengan orang-orang Syam yang menuntut diusut terlebih dahulu, dihukum pembunuh dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidah Aisyah ketika itu tujuannya mulia. Beliau bukan untuk memerangi Sayyidina Ali, tetapi beliau keluar bertujuan untuk mendamaikan di antara dua kelompok besar umat Islam yang sedang berperang. Itu tujuan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun kesalahannya adalah bahwa beliau keluar dari rumah menuju Basrah itu bersama kelompok yang memerangi Sayyidina Ali. Yang di situ ada Thalhah dan juga ada Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi berjalannya ke sana itu bersama-sama bala tentara yang memerangi Sayyidina Ali, sehingga keberadaan Ummul Mukminin di situ itu menjadi motivasi tersendiri, penyemangat tersendiri bagi mereka yang menentang Sayyidina Ali. Mereka merasa ini Ummul Mukminin, istri Nabi bersama kami, merasa mereka alal haq, merasa bahwa mereka itu dalam kebenaran. Kenapa? Karena Ummul Mukminin berada di tengah-tengah mereka, berperang bersama mereka melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Jadi menjadi apa? Menjadi penyemangat tersendiri bagi mereka yang menentang Sayyidina Ali. Ini yang menjadi kemudian masalah. Ketika sampai di daerah Hawab, sudah sampai di Irak, mendekati ke Basrah, ketika Sayyidah Aisyah mengambil air, terdengar suara gonggongan anjing. Yang Sayyidah Aisyah ketika itu apa? Baru menyadari, ini apa ini? Ini daerah mana ini? Nah, kemudian apa? Kemudian beliau diingatkan, ini adalah Hawab. Kemudian Sayyidah Aisyah, kalau begitu saya pulang saja. Karena apa? Sayyidah Aisyah itu ingat dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mau pulang. Tapi dengan oleh siapa? Tolhah dan Zubair ketika itu bersabar dulu, nggak usah pulang dulu, dilanjutkan dulu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian tetap berangkat, tetap dilanjutkan perjalanannya sampai kemudian terjadi perang betulan, perang Jamal, dan saya kemudian unta beliau dibunuh, terbunuh unta Jamal yang ditunggangi Sayyidah Aisyah, dan di sekitarnya di kanan kiri banyak sekali korban dari umat Islam. Yang disebut oleh Nabi, di kanan dan di kirinya akan banyak orang yang terbunuh. Terjadi betulan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ternyata perempuan yang dimaksud, istri Nabi yang dimaksud itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri yang paling beliau cintai, yang sudah kita sampaikan tentang keutamaannya, dan itu tidak mengurangi keutamaan Sayyidah Aisyah. Setelah itu beliau dipulangkan dengan adab, dengan akhlak yang baik terhadap Ummul Mukminin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dipulangkan ke Madinah dengan tetap menjaga adab kepada Ummul Mukminin. Tidak diperlakukan kasar, tidak sama sekali disakiti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga dalam hadis yang mutawatir itu disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah setiap kali mengingat kejadian itu, karena Sayyidah Aisyah itu wafatnya sangat lama ya, karena beliau ketika menjadi istri Nabi saja itu masih sangat muda. Ketika ditinggal wafat oleh Nabi masih berumur 18 tahun. Sehingga beliau menemui zaman Sayyidina Ali sampai zaman berikutnya. Setiap kali beliau mengingat kejadian itu, beliau selalu menangis. Sampai disebutkan air matanya keluar sampai membasahi pipinya, kerudungnya itu sampai basah dengan air mata karena menyesal dengan apa yang beliau lakukan, yaitu keluar dari rumahnya bersama mereka yang memusuhi khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Sayyidah Aisyah sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau tidak bermaksud untuk memerangi Sayyidina Ali. Beliau ingin mendamaikan dua kelompok umat Islam yang besar. Tetapi beliau melakukan sebuah kesalahan dengan bersama mereka yang menyerang memerangi Sayyidina Ali. Dan beliau sudah bertaubat dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala li ajlil bisyarah, karena berita baik untuk beliau bahwa beliau akan menjadi penduduk surga. Sehingga dipastikan Sayyidah Aisyah ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Talhah ibn Ubaidillah, kita tadi menerangkan Jamal. Kenapa disebut Jamal? Itu karena itu. Jadi Jamal, beliau naik unta dan untanya terbunuh dalam peperangan itu. Sayyidah Aisyah kemudian dipulangkan dengan baik. Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah itu juga wafat dalam perang Jamal ini. Talhah ibn Ubaidillah di tengah-tengah peperangan ketemu dengan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengingatkan kepada Talhah, wahai Talhah, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Wahai Talhah, apakah kamu gak ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man kuntu maulahu, barang siapa yang aku itu adalah tuannya, pemimpinnya, maka Ali juga akan menjadi pemimpinnya. Di sini Talhah baru ingat, oh iya, Nabi pernah mengatakan seperti itu. Berarti saya salah. Berarti saya telah melakukan kesalahan.
Ali adalah pemimpin yang sah seperti hadis Nabi ini. Maka bergegas langsung Talhah ibn Ubaidillah langsung meninggalkan medan perang itu, langsung berpaling dan meninggalkan medan perang. Tetapi kemudian ada seorang namanya Marwan ibn Hakam. Ini orang zalim, yang Marwan bin Hakam yang dulu pernah menjadi sekretaris dari Sayyidina Utsman, yang berkhianat terhadap Sayyidina Utsman, kemudian membunuhnya dari belakang, sehingga Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah juga terbunuh dalam peperangan itu dalam keadaan telah bertaubat. Dalam keadaan beliau telah bertaubat dengan meninggalkan medan perang tersebut. Sehingga dipastikan bahwa Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah itu mati dalam keadaan setelah bertaubat dalam kesempurnaan iman. Dan bahkan beliau min akabiril aulia, termasuk wali yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bukan orang biasa. Yang menunjukkan ini juga menjadi dalil bagi kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya seorang wali itu tidak maksum dari dosa. Seorang wali, seseorang yang sudah jadi wali, dia tidak akan jadi kafir. Itu benar. Karena seorang kekasih Allah, dia la yang qalib aduwallah, dia tidak akan berubah menjadi musuh Allah. Seseorang yang telah diangkat menjadi kekasih Allah, dia tidak akan berubah menjadi musuh Allah. Tetapi dia tidak maksum dari melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Nah, contohnya adalah Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah, seorang wali besar. Beliau sejenak atau beberapa saat sebelum wafatnya melakukan sebuah maksiat, yang maksiatnya juga maksiat kabirah, maksiat besar, tetapi beliau kemudian segera bertaubat dan mati dalam keadaan bertaubat. Dan seseorang yang mati dalam keadaan bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Man taba taballah. Bukan hanya itu. Kenapa beliau itu diampuni? Karena beliau sudah disebut oleh Nabi bahwa beliau akan masuk ke dalam surga. Namanya disebut dalam majelis masuk minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Nah, sehingga Talhah ibn Ubaidillah sudah dipastikan ahlul jannah, dan dipastikan beliau adalah telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jika ada seorang wali, apalagi bukan wali, orang biasa, ustadz biasa, atau misalnya kiai biasa yang belum sampai pada derajat wali, kemudian melakukan sebuah kesalahan dan kemaksiatan, apakah itu maksiat kecil atau maksiat besar, maka itu bukan sesuatu yang mustahil kemudian kita carikan alasan-alasan untuk mengatakan itu tidak salah atau itu bukan maksiat. Tidak. Tetapi itu adalah kemaksiatan, dan tugas kita adalah untuk mengingatkannya, memberi nasihat kepadanya empat mata kalau kita mengetahuinya, bukan kemudian menyebarkan aibnya di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah, karena mereka yang alim, mereka yang berilmu, mereka mengetahui bagaimana bertaubat dari dosa yang telah dilakukannya. Meskipun mereka juga orang yang paling takut semestinya terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Selanjutnya Az-Zubair ibnul Awwam. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.